Ya, Senin pagi Komisi 3 DPR RI mengagendakan rapat dengar pendapat bersama Menko Polhukam yang juga Ketua Kompolnas Mahfud MD, Komnas HAM dan juga LPSK soal kasus penembakan Brigadir Yosua. Rapat digelar sebagai penggalian informasi awal Komisi 3 sebelum menggelar rapat dengan Kapolri pada Rabu mendatang. Ada pertanyaan dulu sebelum datang ke sini. Senin pagi, Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat bersama Menko Polhukam yang juga Ketua Komisi Kepolisian Nasional Mahfud MD, Komnas HAM dan LPSK soal kasus penembakan Brigadir Yosua. Selama rapat berlangsung, banyak interupsi yang dilontarkan anggota Komisi 3 kepada Menko Polhukam sekaligus Ketua Kompolnas Mahfud MD. Dalam rapat ini, Mahfud MD mendapat giliran pertama menjelaskan informasi terbaru tentang kasus yang menjerat mantan Kadif Propam Mabes Polri, Irjen Verdi Sambo. Belum selesai memaparkan, interupsi sudah datang dari sejumlah anggota Dewan, mulai Desmond Mahendra, Sarifuddin Suding, Habibur Rahman, Arteria Dahlan, hingga Benika Harman. Interupsi ketua. Interupsi. Mahfud sebagai Ketua Kompolnas dicecar dengan pertanyaan mengenai sejumlah pernyataan dan cuitannya yang dianggap Komisi 3 DPR RI justru menambah gaduh kasus ini. Kalau hanya boleh didengar orang dewasa gini, misalnya kasus pertama itu pelecehan, ya. Pelecehan itu apa sih? Apakah dia buka baju, memaksa buka baju dalam atau memperlihatkan barang tertentu atau apa? Itu kan hanya bisa didengar oleh orang dewasa, bukan soal Kalau memperkosa, gimana memperkosanya? Gitu. Kemudian kalau hubungan cinta segitiga atau segiempat itu dengan siapa gitu. Itu biar dikonstruksi. Kalau polisi saya bilang jangan tanya saya itu. Tak hanya membahas terkait pembunuhan Brigadir Yosua, rapat dengar Komisi 3 DPR RI juga memberikan sejumlah rekomendasi terkait perbaikan Kompolnas, institusi Polri, hingga penonaktifan Kapolri saat ini, Jenderal Polisi Listio Sigit. Kepentingan tugas yang sama. Nah, luar biasa inilah dalam catatan. Sebenarnya Kompolnas ini perlu nggak? Oh terserah, Bapak kan yang buat Kompolnas ada ini. Iya, yang saya tanya. DPR yang buat. Ya, kalau menurut saya, kalau kapasitasnya cuma jadi juru bicara, seperti itu ya tidak perlu ada Kompolnas. Menanggapi berbagai rekomendasi yang diberikan oleh Komisi 3 DPR RI, Mahfud MD menekankan bahwa tujuan dan hasil akhir yang diinginkan oleh pemerintah baik eksekutif, legislatif dan yudikatif di Indonesia tentunya sama. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, keluarga Brigadir Yosua Huta Barat menerima hasil autopsi ulang yang dilakukan oleh dokter forensik independen. Berdasarkan hasil autopsi ulang tidak ditemukan tanda penganiayaan pada jasad almarhum. Awalnya, secara kasat mata, keluarga Brigadir Yosua memperkirakan ada sejumlah luka akibat penganiayaan. Namun, berdasarkan ekshumasi dan autopsi ulang pada 27 Juli lalu, tidak ditemukan adanya luka bekas penganiayaan kecuali luka bekas tembakan. Pihak keluarga Yosua akan menunggu penjelasan secara rinci dari tim ahli forensik pada persidangan mendatang. Mereka menyatakan secara keahlian mereka itu tidak ada luka-luka bekas penganiayaan kecuali luka-luka bekas tembakan. Dari hasil tadi yang dikasih tahu oleh Ketua Dokter PDFI, secara analogi sepertinya masuk di akal. Karena dia posisi pada saat itu berada, dia bilang dia lagi posisinya tangannya di belakang lagi sujud meminta ampun, dan itu dilakukan penembakan. Dan memang luka tembakan pas kalau bersujud kan di luka belakang itu secara analogi itu sepertinya tepat. Sebelumnya, hasil otopsi ulang Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia PDFI menyatakan tidak ada bekas luka penyiksaan. Yang ada hanya 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar dalam tubuh Brigadir Yosua. Sementara 1 peluru bersarang di dekat tulang belakang. Selain itu, terdapat 2 luka tembak yang mengenai organ vital, yakni bagian kepala dan dada. Disinyalir 2 luka tembakan itu menjadi penyebab kematian Brigadir Yosua.
Proses otopsi ulang cukup sulit karena bentuk luka sudah tidak asli akibat otopsi pertama, sehingga dokter forensik tidak dapat mengidentifikasi jarak tembakan. Jadi saya bisa yakinkan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami, baik pada saat kita lakukan otopsi maupun dengan pemeriksaan penunjang dengan pencahayaan dan hasil pemeriksaan mikroskopik, tidak ada luka-luka pada tubuhnya selain luka-luka akibat kekerasan senjata api. Hasil otopsi ulang ini akan memperkaya bukti yang dimiliki penyidik dan jaksa penuntut umum untuk menyusun dakwaan terhadap Verdi Sambo dan istrinya serta Barada RE, Brigadir Kepala RR, dan KM. Terkecuali Barada RE, para tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 junto pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia.